Kejadian kecoa tadi membuat Ehsan merasa aneh dengan dirinya sendiri. Entah mengapa sentuhan tangan Liora tadi sempat membuatnya berdebar-debar. "Lo kenapa, bro?" tanya Dimitri keheranan melihat Ehsan termenung. "Enggak apa-apa, kok. Kalian mau nginep di sini? Yuk, Bar, kita pulang. Yang punya rumah udah ngusir halus, nih," kata Dimitri. Dia pun akhirnya membereskan barang bawaannya. "Ya udah deh, kita pulang dulu. Jangan kapok ya kalau kita main lagi," timpal Bara. "Ke klub aja, yuk," ajak Dimitri. Bara mengangguk setuju sedangkan Ehsan hanya bisa geleng kepala dengan kelakuan kedua sahabatnya itu. Setelah kepergian kedua sahabatnya, Ehsan lalu naik ke lantai 2. Dia sekilas menatap kamar Kimora. Ada dorongan perasaan yang menyuruhnya untuk melihat ke kamar bayinya itu. Ehsan pun akhirnya membuka pintu kamar Kimora. Ehsan melihat Liora masih terjaga dengan sebuah buku di tangannya. "Maaf, aku hanya ingin melihat Kimora." Entah mengapa Ehsan tampak sungkan pada ibu susu putrinya itu. "Silakan saja, Tuan," kata Liora. Ehsan sedikit melirik ke arah Liora yang sibuk membaca buku. "Kamu sedang membaca apa? Dan apa pendidikan terakhirmu?" "Ini buku parenting, saya hanya lulusan SMK, Tuan." "Ambil jurusan apa?" "Manajemen bisnis." "Bagaimana dengan keluarga? Apa kamu benar-benar tidak memiliki keluarga?" "Maaf jika kamu tidak nyaman dengan pembicaraan ini. Kamu punya hak untuk tidak menjawabnya." Liora sejenak mengangkat wajahnya dan menatap Ehsan dengan tatapan tajam. Namun tak lama dia mengulas senyum tipis di bibirnya. Saat pandangan mereka tak sengaja bertemu, Liora pun kembali menunduk. "Saya tidak punya. Dulu saya ada kakek dan nenek tapi mereka sudah meninggal. Ayah dan ibumu." Entah mengapa Ehsan menjadi semakin penasaran karena Liora mau menjawab pertanyaannya. "Saya tidak tahu. Kata kakek dan nenek, saya ini ditemukan di semak-semak dalam keadaan terluka di sana-sini. Karena kasihan, kakek dan nenek akhirnya merawat saya." Tanpa sadar Ehsan menatap iba ke arah Liora. "Jangan mengasihani saya, Tuan. Saya baik-baik saja dengan keadaan saya yang sekarang. Mungkin ini memang takdir yang harus saya tempuh." Ehsan sedikit bereaksi aneh saat Liora mengatakan hal itu. Padahal Liora masih menekuni buku yang dipegangnya, tapi bagaimana dia bisa tahu jika dirinya sedang menatap iba ke arahnya? "Sejak kapan kakek dan nenekmu meninggal?" "Kakek meninggal saat usiaku 15 tahun. Lalu aku hanya hidup dengan nenek, sampai aku lulus SMA, nenek akhirnya menyusul kakek." "Di mana kamu tinggal sebelumnya?" "Di desa Karangbaru." "Apa kamu tersinggung aku menanyaimu?" tanya Ehsan. Dia hanya ingin memastikan apa yang dia tanyakan itu tidak membuat ibu susu Kimora tersakiti. "Tidak sama sekali, Tuan." Ehsan tidak tahu lagi harus bertanya apa. Meskipun di benaknya masih ada ganjalan yang ingin dia tanyakan, tapi dia rasa ini privasi Liora. Namun, tanpa disangka-sangka Liora kembali berkata, "Saya ini hanya seorang yatim piatu yang tidak memiliki siapapun dan apapun di dunia ini. Sepetak rumah peninggalan kakek nenekku pun direbut oleh mereka. Orang-orang kejam itu, tidak hanya memfitnahku dengan keji, tapi mereka juga merebut tanah milik kakek dan nenekku." "Maksud kamu siapa?" "Keluarga Jingan itu." "Suami kamu?" tanya Ehsan penasaran. Liora kini benar-benar mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh amarah. "Bukan, saya tidak punya suami, dia hanya seorang baingan yang bersembunyi di bawah kaki orang tuanya yang memiliki pangkat dan jabatan. Dia laki-laki yang telah merenggut harga diri saya dan menjadikan saya terlihat seperti sampah yang tidak ada harganya." Air mata Liora tiba-tiba mengalir, tapi tatapan matanya masih sangat tajam penuh amarah. Ehsan sesaat tertegun. Ia tak menyangka kehidupan ibu susu Kimora itu lebih tragis daripada kisah hidup mendiang istrinya. "Kamu mau balas dendam?" tanya Ehsan. Liora pun mengangguk dengan mantap.
Ya, saya pasti akan balas dendam setelah ini. Mereka harus menuai apa yang telah mereka tabur. Aku akan membantumu. Jangan sungkan untuk meminta tolong padaku. Terima kasih, Tuan, tapi saya tidak mau melibatkan siapapun dalam urusan dendam saya. Ini antara saya dan keluarga Baingan itu. Ehsan seketika terdiam. Ia melihat Liora mengusap air matanya kasar. Entah mengapa dia merasa ingin membantu Liora balas dendam. Sejenak Liora terdiam, ia kembali menekuni bukunya. Sepertinya dia sudah terlalu banyak bicara. Beristirahatlah, Kimura juga sepertinya sudah tidur nyenyak. Ya, Tuan. Ehsan lalu keluar dari kamar Kimura. Entah mengapa dia terus terngiang-ngiang dengan cerita Liora. Tak terasa sudah 2 pekan berlalu. Di sebuah rumah paling mewah di kampungnya, ada seorang pria yang sedang mengalami mimpi buruk. Berhari-hari dia terus memimpikannya gadis yang dia perkosa dulu membawa seorang bayi. Namun, anehnya wajah bayi itu mengeluarkan darah dari mata, hidung dan juga bibirnya. Tidak. Tidak, jangan mendekat. Pergi kamu. Pria itu bergerak gelisah di atas tempat tidur. Tubuhnya bermandikan peluh hingga seseorang membangunkannya dengan perasaan kesal. Mas, tangi. Sampeyan ngopo toh Jen? Mas, bangun. Kamu kenapa tuh, sebenarnya? Pria yang tadi sedang mimpi buruk itu pun langsung membuka mata dengan napas terengah-engah. Ngopo tuh, Mas? Wes pirang-pirang dino iki, sampeyan angger turu jerit-jerit terus. Kenapa tuh, Mas? Udah berhari-hari ini, kamu tiap tidur teriak-teriak terus. Orang ngopo-ngopo, iki dudu urusanmu. Enggak kenapa-kenapa, ini bukan urusanmu. Pria itu bangkit dari tidurnya dan pergi meninggalkan gadis yang baru dinikahi olehnya sebulan yang lalu. Ha, getting aku, ha, sebel aku, ujar wanita itu. Arep neng ditudi, Ardi. Dino-dino kogur arep lungo wae. Mau kemana tuh, di, Ardi? Tiap hari kok mau pergi terus. Cari angin. Ardi berlalu begitu saja meninggalkan rumahnya. Ibunya hanya bisa menggelengkan kepala dengan tingkah laku anaknya. Ardi pergi ke sebuah gubuk kecil tempat dia merenggut mahkota seorang gadis cantik bernama Liora. Ia menatap lekat gubuk yang menjadi saksi bisu kebiadaban dirinya. Apa anak Liora sudah lahir? Beberapa waktu yang lalu, saat ia nongkrong dengan teman-temannya di depan gapura kampungnya, ia melihat ada ambulans masuk ke kampungnya. Entah mengapa saat mendengar raungan sirine ambulan itu perasaan Ardi menjadi tak menentu. Ardi mengikuti kemana ambulan itu berhenti dan ternyata ambulan itu berhenti di tempat pemakaman umum di desanya. Di sana ternyata sudah ada Mang Tarman tukang gali kubur dan juga seorang pemangku desa. Mereka terlibat pembicaraan serius dengan petugas ambulan dan tak lama sebuah peti kecil diturunkan dari dalam ambulan. Setelah ambulan pergi, Ardi memberanikan diri mendekat ke arah Mang Tarman. Kaki Ardi semakin lemas saat kakinya menapaki tanah di antara banyaknya makam. Dia tahu makam siapa yang ada di ujung sana. Iku bayin sopo sing bo kubur iku, Mang. Itu bayi siapa yang kamu kubur itu, Mang? Mang Tarman menatap tajam ke arah Ardi. Kabar yang mengatakan Liora hamil karena diperkasteris Ardi sudah tersebar luas di kampung. Meskipun kabar itu santer terdengar, namun, kabar itu langsung dibantah oleh keluarga Ardi. Mereka malah balik menebar fitnahan yang dituduhkan pada Liora, jika Liora adalah wanita malam, tapi Mang Tarman merupakan satu-satunya orang yang percaya, jika Liora telah menjadi korban kelicikan keluarga Ardi. Mang Tarman sangat mengenal Liora sejak gadis itu kecil, tapi orang kecil sepertinya bisa apa untuk membela gadis itu. Aku ora mateng. Aku gur dikongkon ngubur bayi iki. Aku enggak ngerti. Aku cuma disuruh mengubur bayi ini. Ardi merasa Mang Tarman menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, satu hal yang pasti. Sejak bayi itu dikuburkan di sana, malam-malam Ardi tidak pernah merasakan ketenangan.
Liora menjalani aktivitasnya seperti biasanya. Dia kini sedang menjemur Kimura dari balkon kamar bayi itu. Ehsan selalu mendatangkan Dr. Cecil 2 hari sekali untuk mengecek kondisi Kimura. Pagi ini Dr. Cecil sudah tiba di rumah Ehsan. Dia bahkan dengan sukarela membantu Liora mengecek kondisi jahitan operasinya. Semuanya sudah oke. Tinggal kamu pemulihan aja, Liora. Terima kasih, dokter. Anda sangat baik. Liora memberikan senyuman tulus yang jarang diperlihatkan pada orang-orang. Pokoknya kamu jangan sungkan sama saya. Bagi saya, kamu adalah pasien saya yang paling berkesan. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Dr. Cecil sering berbagi tips merawat diri pada Liora. Liora sempat mengutarakan keinginannya dan meminta kesediaan Dr. Cecil membantunya untuk mengenalkan seorang bidan atau dokter yang bisa memasang kontrasepsi. Bukan karena apa-apa. Liora hanya takut untuk hamil lagi. Dia masih sangat-sangat trauma. Meskipun dia tidak bersuami, tidak menutup kemungkinan kejadian yang sama akan terulang dalam hidupnya dan dia ingin meminimalisir resiko yang akan dihadapinya kelak. Apa kamu yakin ingin memasang itu? Apa sekarang kamu masih nifas? Saya yakin, dokter. Saya hanya takut kejadian yang lalu terulang lagi. Saya masih nifas, dokter. Jika begitu, besok datanglah ke rumah sakit. Saya bisa minta rekan saya untuk membantu kamu. Sekali lagi terima kasih banyak, dokter. Setelah Dr. Cecil pergi, kini Liora malah menjadi galau karena ia bingung meminta izin pada Ehsan. Berulang kali, Liora mengetik pesan lalu menghapusnya lagi. Dia bingung mengatakan pada majikannya itu. Akhirnya Liora memantapkan hatinya mengirim satu pesan untuk Ehsan. Tuan, besok saya ingin ke rumah sakit. Bisakah saya mengambil libur? Setelah mengirim pesan itu pada Ehsan dan tak lama ponsel Liora bergetar. Liora melihat nama Ehsan ada di layarnya yang terus berkedip. Dengan ragu, Liora mengangkat panggilan dari tuannya itu. Mau kemana kamu? Kalau kamu libur, bagaimana dengan Kimura? Kata Dr. Cecil tadi, saya bisa memompa ASI saya. Terus bagaimana? Memang apa yang mau kamu lakukan di rumah sakit? Apa kamu sedang sakit? Saya tidak sakit, Tuan. Saya ada keperluan penting tidak mendesak, tapi itu sangat berpengaruh untuk saya. Jam berapa kamu ke rumah sakit? Biar aku yang antar. Aku tidak yakin kamu akan sebentar jika pergi sendirian. Liora jadi bingung harus menjawab apa. Dia juga tidak mungkin menolak karena dia takut akan dikira hanya beralasan. Nanti kita bahas lagi saat saya pulang. Sekarang saya ada meeting. Ehsan menutup teleponnya sepihak. Kok rasanya dia jadi kesal, tapi kesal pada apa, dia sendiri tidak tahu. Liora tertegun, sebenarnya ini bukan hal yang terlalu mendesak. Akan tetapi, Liora bukan tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Ia pikir jika bisa sekarang kenapa mesti nanti-nanti. Liora membawa baby Kimura ke bawah. Kinar tampak senang, dia menyambut cucunya dengan sangat antusias. Kamu makan dulu sana. Biar Kimura sama saya. Iya, Bu. Liora pun menyerahkan baby Kimura pada Kinar. Dia berjalan ke dapur dan mencari Mbok Nah. Mbok, makan saya yang mana? Itu, ada sayur daun katuk dan telur ayam kampung rebus. Kalau mau pakai sambal, tadi sudah Mbok sisihkan sedikit. Yang penting kamu makan yang banyak, nduk. Matur nuwun sangat, Mbok. Terima kasih banyak, Mbok. Lio, wis gek ndang maem. Ya udah, buruan makan. Liora pun mulai melahap makanannya. Mbok Nah sesekali mencuri pandangan ke arah Liora. Nduk, aku arep takok, awakmu ojo nesu, ya. Nduk, aku mau tanya, tapi kamu jangan marah, ya. Tanya aja, Mbok. Aku pasti jawab. Kamu itu berapa bersaut Ara? Soalnya Simbok lihat-lihat mukamu itu mirip banget sama mendiang istrinya, dan Ehsan. Kalau saya jawab, Simbok emang bakal percaya sama cerita saya.
Layo sudah pasti tuh, Nduk. Memang apa alasan Simbok buat tidak percaya kamu? Saya itu sejak kecil sampai segede ini sama sekali tidak tahu terlahir dari rahim siapa, Mbok. Jadi saya juga enggak paham apa saya punya saudara atau tidak. Ya, Allah. Kok bisa begitu, Nduk? Mbok seketika jadi iba pada Liora. Saya itu cuma kebetulan ditemukan oleh orang-orang baik. Saya bisa hidup sampai sekarang karena ada sepasang kakek nenek yang mau merawat saya. Saya ditemukan oleh kakek nenek saya dalam kondisi luka parah. Kata nenek saya, untung selimut yang membungkus saya waktu itu tebal, jadi tubuh saya hanya memar. Mereka enggak bisa bayangkan kalau saat itu selimut yang saya pakai tipis. Mungkin badan saya sudah hancur. Memang enggak ada yang nyari kamu. Atau saat itu ada berita kehilangan anak mungkin. Enggak tahu, Mbok. Apalagi kakek dan nenek saya itu dulu cuma buruh harian. Jadi jarang bisa beli koran. Jangankan baca berita. Bisa menghirup udara keesokan harinya saja mereka sangat bersyukur. Kadang sehari ada yang dimakan, kadang sama sekali enggak makan. Buat mereka bertahan hidup itu lebih penting daripada dengerin berita. Berarti kamu sangat beruntung, Nduk. Ketemu sama kakek dan nenekmu. Iya, sangat-sangat beruntung. Berkat mereka lah saya memiliki banyak pengalaman hidup. Setelah Liora menghabiskan makannya, dia membawa piringnya ke wastafel. Mbok menatap Liora dengan sendu. Dia merasa Liora sebenarnya menyimpan banyak luka batin. Namun, karena kondisi ia dituntut untuk jadi lebih kuat. Sore menjelang, Ehsan pulang ke rumah dengan wajah letih. Namun, dia tetap berjalan dengan tegap menuju kamar putrinya. Saat membuka pintu Ehsan dikejutkan dengan suara tangisan Kimora yang memekakkan telinga. Ehsan melihat Liora sedang kesusahan menenangkan bayi Kimora. Kenapa bisa menangis begini? Ada apa dengan Kimora? Saya juga tidak tahu, Tuan. Tadi dia tidur, tapi tiba-tiba dia menangis seperti ini. Udah kamu coba susuin? Tanya Ehsan dengan raut wajah gusar. Sudah, Tuan. Tapi Kimora enggak mau. Ya sudah saya telepon dulu Dokter Cecil. Ehsan pun segera menghubungi Dokter Cecil. Beruntungnya dokter itu sedang perjalanan mau pulang. Tak lama Dokter Cecil datang. Ia langsung ke kamar Kimora. Dokter itu melihat wajah Liora yang putus asa dan hampir menangis. Kimora ada apa? Saya enggak tahu dokter. Tiba-tiba saja dia menangis seperti itu. Dokter Cecil segera memeriksa Kimora. Dari informasi Liora, bayi itu sudah menangis hampir setengah jam. Bagaimana, dokter? Tanya Ehsan cemas. Oh, ini kembung. Mungkin tadi pas selesai nyusu enggak sendawa jadi gasnya menumpuk. Dokter Cecil mengangkat baby Kimora dan membungkukkan tubuh bayi itu hingga terdengar suara sendawanya. Nah, ini loh yang bikin enggak nyaman. Dokter Cecil mengusap punggung baby Kimora dengan lembut. Tangisan baby Kimora perlahan mereda. Gadis mungil itu kembali terlelap. Ehsan dan Liora sama-sama menghela napas lega.